Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yul 1 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Wahai, hari itu, sungguh, hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandas, rengkiang-rengkiang sudah runtuh, sebab gandum sudah habis. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya, juga kawanan kambing domba terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering, dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Yul 1 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, aku minta tolong kepadamu, ya Tuhan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Ditarik oleh Bencana. Ditulis oleh Tom Felton pada tahun 1717. Badai dahsyat yang mengamuk berhari-hari menyebabkan banjir bandang di Eropa Utara. Ribuan orang kehilangan nyawa di Belanda, Jerman, dan Denmark. Sejarah menyingkapkan suatu respons yang menarik dan umum dilakukan pada masa itu, setidaknya dari satu pemerintah lokal. Otoritas Provinsi Kota Groningen di Belanda menyerukan diadakannya Hari Doa untuk menanggapi bencana tersebut. Seorang sejarawan melaporkan bahwa masyarakat berkumpul di gereja-gereja untuk mendengarkan khotbah, menyanyikan mazmur, serta berdoa berjam-jam. Nabi Yul pernah menggambarkan bencana besar atas penduduk Yehuda yang juga mendesak mereka untuk berdoa. Hama belalang menutupi tanah dan membuat pohon anggurnya menjadi musnah, dan pohon aranya menjadi buntung. Dapat kamu temukan di kitab Yul 1 ayat 7.
Saat sang nabi dan bangsanya kewalahan ditimpa kehancuran, Yul berdoa, "Aku minta tolong kepadamu, ya Tuhan," baik secara langsung maupun tidak. Penduduk Eropa Utara dan bangsa Yehuda sama-sama mengalami bencana sebagai akibat dari dosa dan kebobrokan dunia ini. Dapat saudara baca di kitab Kejadian 3 ayat 17-19 dan kitab Roma 8 ayat 20 sampai dengan 22. Namun, mereka juga mengalami bahwa saat-saat sulit seperti itu membawa mereka berseru kepada Allah dan meminta pertolongannya dalam doa. Yul 1 ayat 19, Allah pun menjawab, "Sekarang juga berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu." Di hadapan kesulitan dan bencana, baiklah kita berpaling kepada Allah, mungkin dalam kepedihan, mungkin dalam pertobatan, karena Dia pengasih dan berlimpah kasih setia. Dia akan menarik kita kepadanya untuk menyediakan penghiburan dan pertolongan yang kita butuhkan. Dari ayat renungan kita yang tertulis, "Aku minta tolong kepadamu, ya Tuhan." Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa manusia harus seutuhnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Setiap manusia akan memerlukan pertolongan dan setiap kali kita terjatuh dan masuk ke dalam bencana kita akan ingat Tuhan dan ketika sudah terbebas kita akan lupa dengan Tuhan. Sifat manusia umumnya adalah seperti itu dan itu harus kita rubah. Kita harus selalu bersyukur dan ingat kepada Tuhan. Kita dapat ingat Tuhan ketika kita akan makan dan kita berdoa. Ketika kita akan tidur, maka kita berdoa, dan ketika kita sedang bahagia dengan mengucap syukur atas kebahagiaan itu. Semoga saudara penonton channel Saudara Rohani selalu diberikan kerendahan hati dan kekuatan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Mengapa seringkali orang berpaling kepada Allah saat menghadapi bencana? Bagaimana Allah dapat memakai masa-masa sulit untuk menarik kita kembali kepadanya? Hal ini patut kamu ketahui. Seharusnya Allah menjadi pusat setiap aspek kehidupan orang Israel. Namun, meski telah menikmati berkat-berkat Allah secara jasmani, bangsa itu melupakannya. Mereka menunjukkan kefasikan mereka dengan meremehkan berkat-berkat-Nya, dan berulang kali memakai hasil panen anggur mereka yang berlimpah untuk hidup bermabuk-mabukan. Jadi Nabi Yul mengatakan kepada mereka, "Merataplah, hai semua peminum anggur, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu." Dapat dilihat di kitab Yul 1 ayat 5, pasukan belalang akan datang dan memusnahkan semua pohon anggur. Sesuai dengan karakternya, Allah memakai hukuman itu untuk menegur umatnya. Dengan menggunakan konteks wabah belalang tersebut, Yul menyerukan kepada umat Israel untuk bertobat. "Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu," ujarnya, "berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang." Begitu umat Israel, maka begitu pula kita umat Nasrani yang akan datang kepada Tuhan ketika masalah datang atau beban kita terlalu berat buat kita. Biarpun demikian, Tuhan tidak meninggalkan manusia yang datang kepadanya dan yang membutuhkan pertolongannya. Tuhan tetap menunjukkan kasih setia-Nya dan tetap menerima kita manusia yang selalu mencari Tuhan di saat perlu saja.
Kita terkadang tak bisa menyadari bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada kita sehingga kita diberikan pengorbanan yang sangat besar, bahkan pengorbanan dengan menumpahkan darah anak domba yang tidak bersalah. Anak domba yang begitu baik, tidak bercacat dan tidak bersalah, tapi harus disiksa dan dibunuh hanya karena manusia. Coba Anda bayangkan anak kambing, anak ayam, anak domba harus disiksa dan dibunuh untuk kesalahan yang tidak diperbuatnya. Sepantasnya kita yang dibunuh atas dosa-dosa kita, tetapi karena begitu besar kasih Pencipta, maka kita diselamatkan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.